Pak Ketua atas waktunya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Yahoo. Horas. Saya secara pribadi sangat senang bisa bertemu di tahun ini. Pertama, di tahun 2021 kita bisa RDP dengan Dinas Kesehatan. Pertama, pernyataan saya bahwa saya secara pribadi setuju dengan vaksinasi. Ya, setuju, salah seorang yang sangat setuju dan berharap program ini terprogres dengan baik, terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan dan tujuan. Persoalan terjadi soal terima tidak terima soal vaksinasi ini ada ketika muncul pernyataan dari salah satu anggota DPR RI soal harga-harga vaksin. Ada yang 100, ada yang 200, bahkan ada yang harganya jutaan. Dan ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, termasuk tenaga medis juga, termasuk kita juga. Nanti kalau divaksin, saya dapat harga yang berapa ini? Karena kalau sudah pasti, kalau beda harga, itu akan menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan vaksin yang dikasih sama kita ini bukan yang bagus, justru bisa merugikan kesehatan kita. Kenapa saya sampaikan ini Pak Kadis? Ini supaya menjadi bahan sosialisasi gugus tadi, atau apa namanya yang disebutkan tadi itu, menjadi sosialisasi secara masif bahwa pembagian vaksin ini mau apapun mereknya sama tujuannya. Atau kalau kita sampaikan di sini, justru malah yang terbaik lah yang kita kasih ke masyarakat, supaya tujuan dari vaksin ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, pengawasan terhadap rumah-rumah sakit rujukan Pak Kadis. Ini ada seolah-olah tren, ya. Dan saya merasa masyarakat itu kasihan. Orang yang sakit darah tinggi, dia kalau kita bilang opname, tidak sadarkan diri, lalu dites dengan swab, dia positif. Lalu hari ini tadi saya dapat informasi di pulau kami ada yang dirujuk dari salah satu rumah sakit, kemudian dari Nia Selatan, dia darah tinggi, dia gulanya sampai 600, kemudian terbaca dia positif. Lalu yang menjadi persoalan pertanyaan mereka, kok dibiarkan ada mayat yang positif dibiarkan berlama-lama di atas ambulans tanpa ada perhatian dari petugas. Kami mohon dari Dinas Kesehatan nih melakukan pengawasan yang ketat terhadap rumah sakit ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan pengawasan ketat ini yang bisa menimbulkan persoalan. Semacam kemarin di Nias itu ada demo besar-besaran yang akhirnya ada polisi yang kena sanksi, ada masyarakat yang kena pukul. Kenapa? Karena aturan dari protokol kesehatan itu sendiri dilanggar oleh petugas kesehatan dengan berbagai alasan. Menunggu inilah, menunggu itulah, dan seterusnya. Nah, kami mohon Dinas Kesehatan Provinsi, walaupun mempunyai keterikatan yang terputus-putus dengan rumah sakit yang ada di kabupaten kota, tapi paling tidak karena ada anggaran kita yang masuk ke sana, ini bisa menjadi jalur kita untuk mengawasi mereka, mengawasi rumah-rumah sakit supaya dalam tanda kutip mereka tidak nakal. Para petugas kesehatan ini tidak nakal, tidak mengabaikan para pasien yang terpapar, apalagi yang sudah meninggal dunia.
muncul pertanyaan-pertanyaan lain terkait itu. Ada anggaran katanya yang diberikan kepada korban COVID. Kami tidak tahu, nanti mohon penjelasan. Ada katanya bagaimana cara pengurusannya, dan seperti yang di Nias kemarin itu ada yang belum dapat sama sekali. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan dinas kesehatan atau dinas sosial. Ketiga, terkait tadi harga, tadi sudah disinggung oleh abang kami penyabar Nahe, soal pemerataan harga, Pak. Ya, soal pemerataan harga. Ada harga yang berbeda-beda di rumah sakit. Kalau boleh diusulkan kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur, bagaimana mengawasi nih klinik-klinik supaya tidak nakal, Pak. Apalagi sekarang kan surat keterangan antigen ini hanya berlaku 2 hari untuk perjalanan. Ya, hanya berlaku 2 hari. Bayangkan kalau mereka ada urusan 4 hari di Medan, berarti untuk balik mereka harus urus lagi antigennya. Sebenarnya bukan masalah takut tidak takut di swab itu, tapi masalah harga juga. Apalagi kalau perjalanan dinas itu tidak ditampung dalam anggaran soal-soal itu. Nah, ini menjadi perhatian kita. Mohon kepada pemerintah, Pak Gubernur, saya lihat seringkali mengeluarkan surat himbauan, surat keputusan. Nah, kalau boleh yang berpihak kepada rakyat ini seperti harga ini juga dibuat satu surat juga, supaya jadi pedoman kepada rumah sakit. Sehingga kesannya antigen, rapid test, swab, kesannya bukan menjadi sebuah lahan bisnis baru bagi pelaku usaha di bidang kesehatan seperti klinik gitu. Karena selama ini kesan yang ada di masyarakat ini seperti kita lindungi dalam tanda kutip kenakalan-kenakalan para klinik dan rumah sakit ini dengan pemberlakuan harga yang seenak hatinya gitu. Nah, kami mohon ini kalau boleh ada pemerataan, ada surat dari gubernur sehingga ini bisa jadi pedoman sampai ke kabupaten kota. Dan klinik-klinik ini sekali lagi saya katakan tidak menjadi nakal dalam menentukan harga. Ya. Yang keempat nih, yang terakhir, soal pendataan PBI. Tadi kami dengar memang Pak Kadis katakan belum dilakukan verbalnya, tapi sudah menyurati kabupaten kota. Kita sebagai mitra di DPRD, termasuk Komisi E Pak Kadis, kami mohon kita dilibatkan. Ini menjadi perhatian pimpinan ini. Kita dilibatkan karena di daerah seperti kemarin banyak yang mengeluhkan kepada kita, malah ada data-data yang sudah kita terima. Kenapa DPRD harus dilibatkan, Pak, dalam pendataan ini? Karena jangan terulang kejadian yang lalu. Justru yang tidak layak menerima BPJS yang PBI yang dibantu oleh pemerintah justru dapat. Jangan nanti sudah kejadian baru kita warawiri mengevaluasi. Sementara sudah tidak memungkinkan lagi mengevaluasi secepat itu. Butuh proses lagi untuk mengevaluasi, menonaktifkan peserta BPJS yang sesungguhnya tidak menerima. Jadi harapan kami yang angka mencapai 170.000 sekian ini benar-benar kepesertaannya dari orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena kalau langsung kita plak serahkan ke daerah, Pak, justru kalau kami katakan ada unsur politis di situ. Banyak, Pak. Kalau apalagi diserahkan ke kepala desa, dinas sosial segala macam secara begitu aja, yang suka dia itu yang dikasihnya. Yang tidak mendukung dia, yang tidak dia suka tidak dikasihnya. Yang korban jadinya masyarakat. Nah, jadi harapan kami ini kalau nanti diberilah peluang kepada kami ini, tentu kami tidak akan melanggar aturan. Kita akan cari, apalagi masing-masing kita ini sudah punya data kemarin yang sudah dinonaktifkan itu, yang benar-benar mereka ini membutuhkan BPJS itu. Kemudian bisa nggak ini ada juga kasus mereka mau punya BPJS satu keluarga Pak Kadis, tapi persoalannya diwajibkan mereka sekeluarga nih. Kalau ada 10 orang berarti wajib 10 orang.
Nah ini jadi susah bagaimana caranya supaya masyarakat yang punya keterbatasan anggaran tapi dia ingin mengakses BPJS, namun karena harus sekeluarga yang didaftar, akhirnya jadi persoalan. Saya tidak tahu apa ini bisa menjadi gaweannya dinas kesehatan atau dinas sosial, tapi ini kami sampaikan supaya dalam rapat-rapat koordinasi antar SKPD ini bisa menjadi bahan perhatian. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Yahoo. Untuk PCR itu setinggi-tingginya 9.000. Ya. Kalau rendah boleh Pak, setinggi-tingginya 9.000. Kalau dia rapid test untuk daerah perkotaan setinggi-tingginya 250. Untuk daerah yang jauh, daerah terpencil setinggi-tingginya 275. Saudara Pak, kalau ada yang melampaui itu berarti dia melanggar ketentuan. Mungkin nanti ini kemudian siapa yang akan itu antigen ya Pak Kadis? Ya, antigen yang 275 yang setinggi-tingginya itu ya? Ya, itu di daerah yang terjauh. Di luar Jawa, yang jauh. Kalau daerah perkotaan 250. Ya. Tapi di jalur itu juga Pak Kadis. Kemarin di Jakarta, Ya. kita mau pulang kalau mau cepat, kalau mau 900.000 berapa hari? Ya. Kalau mau cepat sekian. Ya. Paspor ke zaman dulu, Pak. Paspor ke zaman dulu. Waktu ini kan sebelum Indonesia diceritakan juga ini ya, supaya tidak ini. Jadi tahun 2019, tahun 2020, ya tahun 2019 akhir terjadi kenaikan premi dari 23 menjadi 42.000. Ya, kemudian itu saya sudah sampaikan untuk tahun 2020 maka pilihannya ada dua. Kalau uangnya tetap, orangnya harus berkurang. Kalau orangnya harus tetap, uangnya harus ditambah. Tidak ada pilihan lain, Pak. Ternyata waktu itu uangnya tidak ditambah. Artinya, kalau uangnya tidak ditambah, dengan berarti kan harus mengurangi orang. Kemudian waktu mengurangi orang itu kami surati kabupaten kota untuk melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dengan kondisi orangnya yang lebih real, karena mereka lebih tahu dibanding kita, karena itu masalah mereka. Tapi kita tunggu-tunggu sebulan 2 bulan nggak datang. Akhirnya waktunya semakin mendesak, maka kami lakukan pemangkasan seperti itu. Akibatnya ya pasalnya ini hilang, karena dari 420 gitu ya. Dari kalau ada kebijakan anggaran itu yang itu secara intens kemarin ini sangat intens kita bicara tadi. kita cara membahasnya. Kita sudah sampaikan kalau memang ini mau kita pulihkan lagi, ayo nggak apa-apa, tapi tambah uangnya. Silakan. Karena itu juga ada peluang kita, karena sampai sekarang dana kesehatan kita belum sampai 10% sebagaimana amanat undang-undang. Itu juga yang saya sampaikan kemarin waktu pembahasan Rakerda sistem kesehatan provinsi. Saya bilang tolong aja dimasukkan di situ lagi, kalaupun tidak ada di undang-undang masukkan lagi lah untuk mengingatkan kita. Dengan kalau nanti ada di perda itu disebut 10%, ya mungkin ini akan menjadi lebih mengikat. Mudah-mudahan nanti di perdanya nanti mudah-mudahan muncul lagi. Jadi ini punya kesempatan kita untuk bisa mengoreksinya. Apa-apa, kami siap aja. Tetapi kalau ini tidak kami kurangi orangnya, pasti uangnya jadi kurang. Siapa yang membayar ini? Nggak ada. Kemudian nanti mereka kan putus juga kalau nggak dibayar-bayar, diputus juga. Ketimbang orang itu yang putus, baru kita yang putus, karena kita bisa memilih seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang, nah kemudian supaya yang betul-betul memang ini, karena menurut yang kami pahami, sebagian dari yang terdaftar pada PBI kemarin ini sesungguhnya tidak semuanya adalah orang miskin. Ada juga yang tidak miskin.
Maka untuk yang betul-betul miskin, itu nanti kan dia membutuhkan. Kalau dia membutuhkan, maka kita sudah memberikan kamar tersendiri yang kita sebut dengan dana non register. Nanti akan kita tampung di situ. Seperti itu. Jadi misalnya ada dari yang tidak terdaftar ini, atau nggak usah cerita dengan daftar ini, ada orangnya, dia tidak pernah terdaftar sama sekali di PPI kita, tapi memang dia miskin, dia berhak untuk kita perhatikan, ya silakan menggunakan dana non register. Tidak mesti karena dia terkeluarkan kemarin, tidak mesti. Dengan catatan dia memang orang miskin, kemudian dia berobat di rumah sakit pemerintah, itu yang kita persyaratkan itu lagi. Seperti itu. Karena kalau rumah sakit swasta itunya kita tidak bisa taksir apa namanya tarifnya, dan itu tidak mungkin, kadang-kadang terlalu mahal untuk kita tanggungi.